Halo Tani, Mm-mm. Ya, Assalamualaikum. salam. Waalaikumsalam. Gimana Surabaya? Kayaknya saingan Baik-baik, saingan Alhamdulillah. panas ini sama Mas Yul cuacanya. Berapa derajat di sana? Aduh, nggak pernah. Ya, paling-palingnya 30, Ah, 30, 27 sampai tiga iya, puluh lah. sama Mas Yul. Ya, sekarang awal Mm-mm. awal awal summer masih segitu, nanti sebentar lagi sampai 40 kita di sini. Mm-mm. Ya. Dan 40 ya lumayan ya, hebat ya. Ya. Kayaknya di kita nggak pernah sampai 40 itu. Paling-paling 38, 3, Iya. 3, ya 38 lah. Oh ya, 40. Mm. Kadang-kadang lebih ya, 40 kadang lebih. Ya, kalau winter bisa -20. Wah, Wah, per- pertama saya datang di sini sampai segitu, wah, dinginan. -20 kayak di kulkas. Iya benar. Dingin banget. -20. Tapi ya kalau sampai dingin kayak gitu ya nggak enak ya. Oh ya, ya. Pakaiannya harus benar. Bagian, iya, bagian harus benar. Ya, makanya saya bilang sama anak-anak itu kalau di akhirat kita nggak tahu cuacanya kan. Makanya Mm. di diajarin Allah untuk pakaian yang benar yaitu pakaian takwa gitu kan. Ya, waktu itu kan kita dingin, oh, kita udah siap pakai jaket. Waktu di Indonesia berangkat lucu kan, kita bawa jaket. Ngapain ini kamu panas-panas gini bawa jaket tebel-tebel. Setelah mendarat dinginnya bukan main. Itu mereka terkesan sekali tuh. Hmm. Pakaian itu perlu banget, makanya pakaian takwa di akhirat. Begitu, Ya, amalan kita kan. absolutely. Jadi apa? Ini saya usul ya planning kita itu selalu menit-menit pertama kita selalu ke Al-Quran ya, kayak tahsin, tajwidnya ya, beberapa menit gitu. Baru masuk ke apa taksiyah, apa namanya, kayak penyakit hati dan sebagainya. Jadi kita Oke. nggak lepas dari. Kalau mau jam berapa sih? Udah jam 9 kan? Bisa kita mulai dari sini sampai nunggu teman-teman yang lain Monggo, monggo. ya. Monggo. Dan Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kita mulai pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi seperti saya masukin ke WA kemarin tuh, kalau kita bisa ya, kalau setuju ya. Ini kan kita belajar penyakit hati yang di apa tulis Imam Maulid tuh yang diikuti banyak sekali guru-guru di sini ya, di seluruh dunia bahkan. Itu sebenarnya masih dasar ya, masih masih tahu ini penyakit, ini obatnya. Kemudian nanti setelah kita selesai itu mungkin 2 3 bulan, insya Allah kita masuk ke Ihya Ulumuddin. Jadi apa yang ditulis Imam Ghazali. Bidari. Imam Ghazali itu lebih dalam lagi ya dan mencakup fikih, mencakup ubudiyah, ubud-ubud yang lain, rububiyah, apa namanya ibadah dan juga penyakit hati sebagainya. Tapi yang 25 ini perlu sekali untuk didalamin, gitu ya. Em, Coba deh sekarang sambil nunggu teman-teman, kalau ada yang datang ya, kita terusin ini kemarin sampai ke ntar hati yang sakit itu kan. Wa minna nasi Fi qulubihim, bukan? ya fi qulubihim mereka gitu kan. Jadi di dalam hati ada penyakit, maka Allah menambah penyakit itu. Oke, sekarang coba ini siapa yang mau baca ini? Ina, nggak pernah dengar suaranya Ina. Kalau salah atau kurang nggak apa-apa, justru di sini waktunya kita benerin. Ya, saya sendiri belajar sama guru yang punya sanah itu ya. Oh, udah bertahun-tahun salah terus. Jadi mereka itu sangat teliti sekali ya. Coba saya baca sendiri dulu ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya, coba ada yang mau baca Oke, saya baca ya. ya, monggo. Tonton. Hah? Lanjut atau terus? Lanjut ya. Ulangi lagi aja. Jadi yang itu. Ulangi aja. Ulangi. Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Oke, stop. Oke. Jadi di lafaz ini ya, ardi, ardi, do, do, do ini yang paling susah ya, yang bisa sempurna cuma Rasulullah ya. Do, do, coba ardi, Do. do. Wal Ardi, ardi. Jadi bentuk ardi, bentuk menekan lidah yang di belakang. Do, ardi, Do. ardi. Do. Jangan salah do, dengan ardi atau ardi ya. Ardi, ardi, fil ardi, ardi. ardi. Dia tuh termasuk yang Fil tebal berat. Ardi. Ya dah. Tadi udah benar. Qalu karena depannya hamzah jadi 4. Qalu innama. Jadi kalau ada sadah itu langsung dipegang dulu. Innama jadi. Ya, nahnu ha. Lah, di sini bedanya dengan nahnu sama nah nahnu gitu ya. Ah, Jadi kayak ngabab tuh. Nah, nahnu ya, ringan gitu. Nahnu di karena di tengah. Yang di tengah itu ain sama ha itu. Kayak nah, alhamdulillah. Bukan nah, alhamdulillah, tapi alhamdulillah. Karena apa artinya beda lagi. Alhamdulillah sama alhamdulillah itu beda. Ya, kayak gini nahnu. Terus nah, ya nahnu. nah, nu, nah, Ya, nu, ya itu bagus tuh. nah, Terus nu, mus so. mus, Oh, ini juga so mus, ini termasuk yang lihat mus bukan mus bukan mus mus, bukan mush mus, tapi mus. hmm, Jadi mus, ya di belakang ini apa? Mus muslihun. li lah. L itu termasuk yang lin namanya ringan. Musli li li. Jadi kayak senyum-senyum di musli hun ya. Ya. Jadi Quran itu kalau Muslihun. dibaca tajwid yang benar itu indah gitu. Oke, sekarang terusannya siapa yang mau? Oh ini Ana udah ada nih. Ana bacanya bagus juga Ana. Coba Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi baca yang ayat 12. 12. Terusannya mana tadi? Iya. Ya itu. Allah. Ala. Ini empat nih ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Oke. Coba lagi yang mau ini ayat yang sama. Oh ya, lagi nyetir ya. Lanjutan. Ya, enggak terusannya dulu. Dia aja loh. Ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Oke. Saya baca ya. Ini empat ala innahum humul mufsiduna walakilla yash'urun. Ya, sya. Sya itu tafasil. Yash. Lah ya. Ya. Sya itu tafasil. Ya untuk membedakan dengan sa sama za. Yaitu Jadi Mendesis ya, mendesis ya. mendesis ya. Jadi karakternya mendesis tafasil. Ya jadi harus kada gitu loh. Yash. Hmm.
Terus O-nya itu bukan O biasa tapi ain dan au Iya, kayak au iya, so'u, au ya gitu. so'u, au, Ya. au, ya so'u. Ya, walakin la yash'urun. Jadi emang agak ngotot ya di sini. Nah, latihannya berat di situ. Kemarin saya kemarin saya ngetes apa cucu saya juga di situ yang berat ya Bang. Kalau anak-anak itu bacaannya bersih bagus sekali ya. Dia lagi ngapalin Ar-Rahman bagus sekali. Yash, yash. Coba Tony coba. Walakin la yash coba. Ya, ya, ya. Potong aja sama walakil. Walakin la yash'urun. Yash, ya dah. Sampai Walakin, bersihnya. ya, ya, ulang lagi ya. Ya, Walakin la ya. yash'urun. Yash, Jangan yash, ya yash. Jangan sampai masuk S ya. Yash. yash, Yes, Ya, jadi yash. yes gitu ya. Yes. yash, yash. Walakin la Ya. yash'urun. Itu masih S-nya ada 40%-nya. Iya, ada S sedikit. Yash. Yes, yes, Ya, yes, Yash, 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 ya, yes, yash. ya. yes, ya. Satu lagi ayat nanti kita masuk ke tema penyakit hati karena kayaknya dari ITB nggak ada yang masuk ya ini. Apa? Ada ini ya. Saya juga tak itu sudah Ya. masuk beberapa yang kemarin itu masuk. Lalu yang tadi saya share juga di Islam Telkom TV Muslim. Oh, Enggak, oke. enggak. Ya, ya, ya. Oke. Ya. Terusannya siapa yang mau? Oke, saya ya. Hmm. Wa idza qila lahum aminu kama amanal nasu qalu anu'minu kama amanal sufaha'u ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ya. Ambil nafasnya, berhentinya itu kalau ngikutin ini lebih berat. Kalau kamu geblas kayak gitu mungkin jadi potong-potong kan. Ya, Iya, itu kan ada tandanya tuh. Dia yang iya, iya. enak di situ. Dan itu bukan Hmm. waidah ya, ini Wa'id, ya. waidah. Jadi ini agak agak keluar lidahnya. Wa'id, ya, Waidah, wa'idha, waidah. Ditahan di luar itu. Waidah. wa'idha. Kalau di Quran kan banyak dilihat ada yang waid, ada waidah. Ya, toh? Bedanya apa? Ada Kalau tasdid. enggak maksudnya dari segi translate-nya. Kalau wa'id itu berarti kejadian ketika yang sudah lampau. Kalau wa'idza itu kayak present tense gitu. Perhatian. Kalau cerita soal Musa Hmm. pasti wa'id qala Musa liqaumihi wa'id ya karena selalu Wa'id kok, iya, iya. jadi Wa'id. Nah, apa cerita yang kejadian yang sudah selesai. Kalau wa'idza qila lahum itu sampai sekarang orang-orang yang munafik itu kan ngomong kamu bodoh gitu kan ke kita. Ya, kan? Makanya Mbak Ida Qaf itu juga dibedakan dengan kaf ya saya. Dengan K. Wa Ida Qi, Qi, ya qila lahum oke. Qaf. Ya, jadi ini karena kol-kolah ini berat ya. Qi, Nah, qila wa'idha. lahum Qai, bukan qai, bukan ki qai, ya, ya, ya itu bagus tuh. qai, qai, qai. Qila lahum ya. Kilalahum, Nah, kilalahum. aminu ya. Kama. Nah, tadi Saukat yang waktu amanah itu kecepatan. Jadi semua huruf harus dikasih haknya. Hmm. Kama Hmm. amanan nasu. Jadi ilmu tajwid itu ilmu memberi hak kepada setiap huruf secara adil. Ya gitu loh. Kayak misalkan ini Hmm. kayak nas. Ini kan dia syadah ya. Jadi harus ada matinya sama hidup. Ya, sifat syadah itu. Jadi
Amanan nas, bukan nggak boleh amananas, nggak amanan nasu. Dan ini ada namanya mat tabiin, mat yang haknya dia adalah dua berarti amanan nasu. Qalu Hmm. empat anu minu kama aman aman amanan amanas amanas. Jadi langsung masuk kalau ada sadah ini langsung mati dulu yang digantol. Amanas sufaha. U-nya nggak dibaca kalau dia terakhir. Ya, ada yang mau baca ini? Ina malu-malu deh. Kenapa Ina? Hei, kenapa nggak baca Ina? Kau belajar dari Ibad kah? Oke. Wa idza qila lahum aminu. Ini artinya ya. Tadi dari atas ya. Ketika dikatakan pada mereka, kamu merusak apa? Kehidupan, merusak bumi, merusak gitu, membuat kerusakan deh, membuat kerusakan di dunia. Mereka bilang bukan, kami malah mau apa? Merestorasi, mau Menjaganya ya. perbaiki, Hmm. ya salaha, memperbaiki. Jadi kita lihat sekarang yang kejadian tuh, ya kayak perang di Gaza segala macam. Hmm. Tapi dia merasa benar. Itu sifat-sifat ini semua ya, sebuah sifat orang munafik ini semua. Tapi jawaban Allah, Allah sebenarnya mereka itu yang rusak. Tapi mereka nanya pakai yash'urun, persepsi. Kalau yash'urun itu selalu persepsi. Jadi mereka nggak mungkir itu ya. Sebenarnya mereka tahu. Makanya dipakai yash'urun bukan ya'lamun. Allah pakai yash'urun. Karena itu semua itu perseptif kan. Kemudian dikasih tahu kamu itu wa idza qila aminu, kamu beriman seperti orang-orang lain yang beriman. Dia bilang kami beriman. Apakah kami harus beriman kepada orang-orang bodoh itu? Jadi kita itu dianggap bodoh sama mereka. Ini yang Karena ya teman-teman saya di sini juga ngelihat kalau saya itu masih percaya Tuhan itu bodoh kan. iya. Apakah beriman pada orang bodoh gitu ya? Padahal kalau menurut Allah, ukuran Allah mereka sendiri itu bodoh. Tapi mereka nggak tahu. Nah, karena kebodohan itu sesuatu yang hak, yang fakta kan. Kita bisa lihat sebenarnya kebodohan mereka. Insya Allah. Dan sifat-sifat ini banyak sekali kita lihat di dunia ini ya. Oke, kita udah cukup nunggu 20 menit. Sekarang kita masuk ke tema kita yang penyakit hati ya. Ya. Ya, ya. Oke. Sebelumnya kemarin ada yang pertanyaan nggak? Nggak. Penyakit hati sebelumnya. Kemarin kita akan ngomong pembukaan jadi mengenai pentingnya. Umum ya. Ya, sekarang saya tanya deh, kenapa kita apa namanya peduli dengan penyakit hati dan berusaha untuk ngobati? Kenapa sih? Hmm? Cuman penyakit hati aja kok. Karena hati itu kan mengatur emosi ya. Emosi. Artinya tindak tanduk itu kan diatur sama hati ya. Pada saat hatinya udah rusak, tindak tanduk kita itu selalu nyakitin orang gitu. Udah pasti nyakitin gitu, Mhm. menyakitkan gitu. Performannya itu jelek gitu ya. Jadi first performannya itu manusia itu jadi kan ada itu orang kita ajak omong kayak sinis gitu ya. Diajak Mhm. nggak peduli gitu, pura-pura ngeliat jam kalau kita apa. Nah, itu kan salah satu ciri-ciri orang yang apa ya, meremehkan ya, meremehkan lawan bicara, meremehkan ya gitu-gitulah yang sosialnya lebih rendah apa macam. Itu kayaknya itu sakit hati itu, apa hatinya berpenyakit. Berpenyakit ya. Jadi memang dan yang penting juga Ada hadisnya kan? Ya.
Mhm. Kalau apa hatinya rusak, maka rusaklah Rusak seluruhnya. seluruhnya. Ya, perhatikan segumpal daging di kamu ya. Jadi intinya kalau kita kembali ke orang bahwa Allah tuh mengharapkan kita waktu menghadap ya furudon sendiri-sendiri ya. Jangan dikira nanti ngadep Allah kita rombongan sama anak buah sama teman-teman kita enggak, kita sendiri-sendiri bahkan sama suami istri atau anak enggak, tapi sendiri-sendiri langsung berhadapan dengan Allah. Bayangkan yang waktu itu berhadapan kita nggak pakai pakaian ini, pakaian kita pakaian takwa yang dilihat Allah adalah hati, qalbus salim. Ya, makanya dia Allah tuh memuji apa namanya Nabi Ibrahim tuh. Nabi Ibrahim itu termasuk wafa. Orang yang kalau diperintahkan langsung sami'na wa ata'na komplit gitu. Ya kan? Hatinya bersih sekali. Nah, bayangkan sekarang kita menghadapkan Allah hati belepotan yang penuh kesombongan, iri, dengki. Kayak apa malunya kita? Dan di sunnah juga disebutkan bahwa kalau hati itu ada kesombongan sedikit aja nggak bisa masuk surga kan? Kenapa? Karena surga itu sangat suci ya, sangat bersih. Kita sendiri di dunia nggak bisa makanan yang bersih, yang enak kita sesuatu yang kotor kita taruh di situ kan jadi hancur semua kan? Ya ta, adab-adab seperti kelihatan. Jadi punya hati yang bersih itu penting sekali. Saya lihat di YouTube ya di Indonesia itu ada ustadz yang marah sama apa operator ya. Dia suruh nyium kakinya, kemudian diinjak kepalanya. Pernah lihat nggak itu? Ada yang pernah lihat videonya itu? Itu Enggak Di pernah. di daerah di daerah daerah Saya mana? nggak lihat, saya nggak lihat. nggak lihat. Enggak. Itu ada tuh. Mau saya tunjukin. Itu jadi ustadz. Ustadz itu kan harusnya punya ilmu tahu kan penyakit hati. Dia marah sama operator apa namanya karena suaranya nggak bagus so dia waktu ngomong dipanggil disuruh nyium kakinya kemudian diinjak kepalanya ya itu penyakit hatinya udah luar biasa itu dengan dia decision untuk melihat Hmm. bahwa si operator ini bisa diperlakukan seperti itu suruh nyium kakinya itu kan luar biasa itu di depan umum ya. Sebenarnya itu nggak boleh lagi jadi ustadz tuh Itu bahaya. Ustadz yang rambutnya gondrong bukan? Ya ya betul betul. Ya itu memang suka kebangetan. Ya itu Itu ustadz-ustadzan lu gila. ya Hah? ya gondrong benernya. Kan eh ada Ustadz yang pernah marahin, bukan ini yang marahin orang jualan itu. Iya, iya. Itu siapa sih namanya saya lupa Sebentar, itu. sebentar, namanya juga lupa. Heeh. Itu. namanya Hariri. Itu pernah jadi topik atau trending itu Iya, iya. apa dia marahin orang orang jualan apa ya dihina sama dia. Jualan Oh, minuman, minuman, jual minuman minuman. ya, Mm-mm. ya pernah Oh, lihat itu jual minuman ya, yang Iya, biasa jual di ya, minuman. Oh ya, iya iya. Iya. Ya, ini lihat nih lihat. Saya kemarin nih, ini lihat oh nih. ini aku nggak tahu, bukan ini. Pak ini lihat, ini gondrong juga. Amin. Ini marahin, Amin. dimarahin ini apa tukang Operator ya. ya dia disuruh nyium kakinya, Ih, disuruh nyium kakinya. memangnya dia siapa? Baru lihat, ih, sebel. Itu tukang, Hmm. padahal itu operator dimarah-marahin, disuruh nyium kakinya. Habis itu diinjak nanti kepalanya. Ih, gitu kok Ustadz. Makanya itu Yang jual, yang itu marahin penjual teh namanya Gus Miftah. Ya oh, betul Gus ya. Gus Miftah oh ya. ya. Ini lihat nih, Ya ampun, ngeri itu ngeri. ngeri. Dengan dia mempermalukan orang aja udah salah besar Iya, itu. makanya itu. Iya iya.
Disuruh Jadi nyium. sebetulnya dia Itu- tidak mempermalukan orang itu, dia mempermalukan dirinya sendiri itu. Iya, Ya, kalau itu udah minta maaf padahal dia udah minta maaf masih dinantilin ini. Tak cepetin aja ini ya, tak cepetin aja ya. amin. Oh, Amin, ya lihat Rabbal lihat. Alamin. Ditempeleng. Lah ini lah, suruh nyium kakinya, suruh nyium kakinya, Ih, habis itu diinjek lagi. ya Allah, innalillahi. Nah itu, Sampai gitunya, ya Allah, apa-apaan ini? ya itu, Ya itu ampun. Ustaz, ya. Ini akibat dari orang punya penyakit hati dia biasa begitu karena dia merasa lebih kan. Ya, Lebih, ya. sombong, Dia sombong. merasa lebih. Ini cuman apa tukang apa tukang mic, tukang ini nggak ada ini dia bisa begitu. Nah itu luar biasa itu. Dan itu kayak orang kayak gitu bisa masuk surga nggak? Waduh, gila itu. Dipertontonkan tuh kejahilan, Nah jahiliannya. itu makanya di Quran itu disebutkan kalau soal gunung ya. Ah, tahu nggak? Kalau kalau di Quran tuh menceritakan gunung tuh apa ada yang tahu nggak? Belum, belum. Jadi Gunung itu tunduk kepada Allah, bukan? bukan wa alqa fil ardi rawasya antamida bikum atau antamida bihim. Jadi Allah ini suara apa? Ya. Jadi Allah itu menciptakan gunung supaya apa? Menancapkan gunung Pasak, pasak bumi. ya supaya bumi itu tidak bergoyang. Nah, satu, supaya supaya kita tidak terguncang. Kenapa kok diceritakan Allah soal gunung ya? Kita kan bukan orang geofisika ya. Kenapa Allah itu? Tahu nggak gunung itu? Gunung itu apa sih? Gunung itu bukan gundukan tanah aja kan. Gunung itu menjulang tinggi dan dia akarnya, lafalnya itu dalam sekali. Jadi kayak kayak papan ya. Dia tuh kayak pakunya, pasak ya yang Ana bilang pasak. Sehingga bumi itu nggak bergoyang. Kalau nggak ada gunung, bumi itu dulu kan bergerak terus kenceng kan, sehingga split 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 gitu. Terus diberi gunung-gunung sehingga stabil. Di dalam masyarakat itu perlu gunung-gunung. Kalau di masyarakat tidak ada gunung, pasti masyarakatnya ancur-ancuran. Nah, gunung di dalam hal ini adalah akhlak yang tinggi, ilmu yang dalam. Jadi cari pemimpin, ustadz, atau segala macam yang punya akhlak yang tinggi, ilmu yang dalam. Kebanyakan saya lihat di Indonesia atau di mana-mana itu, ustadz-ustadz tuh ilmunya amburadul, akhlaknya, ilmunya dangkal, akhlaknya nggak karuan kayak gitu. Akhirnya masyarakat yang dipimpin ya amburadul. Ya tak? Jadi ilmu akhlak tinggi, ilmu dalam. Di sini kita belajar Quran, ngaji, ya, kemudian mengenai penyakit hati itu supaya kita punya akhlak yang tinggi. Ya, kita tuh semua orang tuh menjadi pemimpin, minimal pemimpin diri sendiri kan, dan minimal kedua pemimpin anak, ya, pemimpin keluarga segala macam itu harus punya sifat seperti itu. Ya, jadi sebenarnya di dunia itu ada dua yang pasti yang diberi gratis. Ada dua yang kita harus berusaha. Apa itu? Dua yang kita diberi gratis itu apa? Oh, ini apa? Udara. Hah? Oh, juara. Apalagi duit ya. Apalagi siapa yang ada? Ya, ya. Duit. Hah? Dua, udara dan matahari. Enggak. Oke. Ada dua yang dipasti. Satu kematian. Kematian itu sesuatu. Oh, Yang kedua rezeki. Orang lupa itu. Sebenarnya rezeki itu udah didesain Allah. Udah ditentukan. Tapi kebanyakan dari kita ngoyo sampai korupsi sampai sikut sana sikut sini. Ya, padahal rezeki itu sudah ditentukan. Ya,
Dan Allah tuh membuat kita itu berbeda-beda supaya apa? Saling menservis. Di Quran juga saling menservis. Coba kalau semua orang kaya, nggak ada yang mau kerja, kita susah cari makan, orang jualan nggak ada karena orang kaya semua. Itu mau mau rumah rusak nggak ada tukang karena semua nggak mau jadi tukang. Dibikin Allah berbeda-beda ini supaya saling servis, ya. Dan rezeki itu diatur Allah. Kamu jadi ini, kamu begini, begitu, itu udah didesain. Bukan berarti terus kita, oh kita udah dijamin rezeki, kita nggak usah kerja di rumah, nanti uang datang. Enggak kayak gitu kan. Bukan begitu kan. Allah itu selalu mengharapkan kita itu cerdas. Ya, toh. Jadi, tapi di sini maksudnya adalah kita nggak usah ngoyo. Kayak seperti yang saya ceritakan itu kayak burung itu. Dia mengembangkan sayapnya. Dia itu aja nanti Allah yang akan mau yumsikuhunna ila rahman. Allah yang akan memberi sukses gitu. Ya jadi jangan ngoyo terhadap dua ini. Jangan ngoyo mau mati ya. Ini udah dikasih nanti tertentu. Bahkan mati itu tempatnya, waktunya, keadaannya itu udah ditentukan. Tapi kita nggak tahu di mana kan. Rezeki tidak ada. Yang kedua, yang tidak diberi kita harus ngoyo. Cari itu apa? Dua. Kira-kira apa? Nebak aja. Kalau Dunia. dunia apalah? Dunia itu rezeki, nah dunia ya. Oh, Apa coba? Dua yang kita harus ngoyo. Pahala, pahala, Hmm? pahala, Pahala, apalagi? pahala. Dua apa ya, Yon, apa? Jadi Ampunan, tadi ampunan, dua pertama ampunan yang dosa, apa? Amunan. Ampunan. ampunan dosa. Oke, terus apa lagi? Coba nebak aja. Nggak apa-apa. Kalau nebak kan nanti aware kan otaknya. Jadi apa Enggak, yang dua harus apa kita tadi? cari? dua yang harus kita ngoyo cari. Kata tadi dua yang gratis. Oh, Akhirat. Kebalikannya dunia akhirat. Akhirat. Oke, apalagi? Nebak aja dulu. Oke, saya kasih tahu ya. Takwa, Iya, takwa. ridho Allah, ridho Allah. hampir ya. Takwa tidak awasnya hampir. Jadi yang dua yang gratis itu adalah kematian dan rezeki. Makanya jangan ngoyo mau mati, jangan ngoyo rezeki ya. Ya. Jadi kita hidup dunia itu enak nggak tergantung dunia. Yang kedua itu iman dan ilmu. Iman yang supaya kita moralnya tinggi, ilmu yang supaya dalam. Dua itu kalau kita nggak ngoyo nggak dapat. Dan dua itu penting karena dengan iman kita bisa menghadap Allah di akhirat nanti kan, hatinya bersih segala macam kita bisa. Ilmu ilmu penting sekali ya, bukan hanya ilmu agama, ilmu semuanya, ilmu untuk hidup. Kenapa Nabi Adam diciptakan? Ya toh, kan sudah ada yang kayak malaikat. Malaikat bilang qalu ala taj'alum apa kenapa engkau menciptakan orang yang suka bunuh-bunuhan gitu kan? Wa nuqaddis sulak yang menumpahkan darah. Saya lebih tahu. Gitu. Ya. Innal ma'al. Jadi Allah aku lebih tahu kan. Kemudian Adam diajarkan ilmu. Ya toh? Jadi kita diciptakan di dunia ini untuk mencari ilmu. Ya. Dan ilmu di waktu itu di semua ilmu. Kalau saya bayangkan itu Nabi Adam itu diajarin science, teknologi, komplit di situ komplit disebut. Kulu semua. Jadi apa namanya ilmu yang komplit untuk Nabi Adam yang secara nanti teruskan ke kita. Jadi kita itu diharapkan untuk belajar. Makanya kan Allah janji di Quran tuh orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi. Ya, ta? Jadi ada dua itu yang nanti itu di akhirat penting sekali. Yang dilihat iman kita dan ilmu. Iya, ta? Jadi ilmu itu apa juga ada sebutkan kan. Jangan kamu berbuat sesuatu yang tanpa kamu mengetahui ilmunya. Kayak kita misalkan sholat, kita ngarang sendiri, kita nggak pakai apa Al-Fatihah, rakaatnya ngawur segala macam. Semua harus ada ilmunya. Itu dua itu. Itu yang dua ini yang nanti apa, menentukan pahala kita. Ya kayak kita belajar begini ini banyak pahalanya, banyak pahalanya. Bahkan malaikat pada berdoa kan.
Coba saya berhenti dulu. Ada yang komen nggak? Coba komen atau usul atau apa atau mau ngomong yang lain? Enggak. Saya nggak mau protes terus nih. Eh? Oke, eh, dalam Al-Quran disebut bahwa kamu berdoa untuk umur panjang. Itu ada surat apa saya lupa itu di ini. Kamu berdoa untuk surat apa umur panjang ya. Mhm. Tapi kalau kita korelasinya bahwa usia dan tempat kematian dan tempat sudah ditentukan, tapi kenapa kita harus berdoa gitu untuk umur panjang? Ada itu. Saya kok nggak begitu ngeh ya. Ada. Saya baca itu di ayat berapa waktu Coba kamu coba. berdoa untuk rezeki, berdoa untuk mendapatkan rezeki dan umur panjang. Jadi yang dulu pernah saya singgung itu. Jadi apa kematian rezeki itu kan sudah ditulis di Lauh Mahfudz ya. Hmm. Nah, karena kita berdoa, contohnya ini awam. Saya berpikir awam ya Oh. dengan sains dan teknologi sederhana. Pada saat Allah menentukan umur kamu 67. Kemudian saya berdoa, ya Allah ya Tuhan, panjangkanlah umur saya, jangan kau cabut nyawa saya sebelum saya mengunjungi rumahmu, Ka'bah, haji. Hmm. Kalau itu doa di apa dijabah oleh Allah, artinya kan ada editing gitu. Oke. Kalau di Quran ini saya sudah cek ya. Tidak ada secara eksplisit ya doa umur panjang ya. Eh, karena emang ajaran kita itu umur itu udah ditentukan toh. Yang ada itu umur yang berkah, yang bermanfaat gitu ya. Kayak kayak di ya ya Allah kembalikanlah aku ke dunia agar dapat beramal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan maksudnya gitu. Yaitu ekspektasi orang itu selalu pengen umur ditambah gitu kan, bukan umur ditambah karena dia baru menyadari waktu mati itu bahwa di dunia ini adalah kesempatan untuk mengumpulkan amal soleh ya itu satu ya ta. Jadi artinya Nabi Ibrahim pun dia juga umurnya kan panjang Nabi Ibrahim tuh sampai 100 berapa itu kan. Tapi kita tahu sendiri kan Nabi Ibrahim tuh umurnya berkah sekali kan. Ya, jadi secara eksplisit nggak ada di Al-Quran karena kalau Quran itu mengajarkan umur itu sudah dibatasi. Yang menjadi Itu tantangan, bukan ini itu bukan apa tuh bukan dalam Quran tapi eh, doa dari Rasul. Nih nah gimana tuh? doanya ini Gimana? Allahumma tawil umurona fi Mhm. ta'atika wa ta'ati rasulika wa ja'alna min ibadika solihin. Ya itu kan lihat, lihat di situ. Tawilan umuran, panjangkan umur supaya apa? Coba terus Taat saja itu. kepada Nah, jadi artinya, ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam ketaatan kepadamu Ya, dan ketaatan kepada Rasulmu, ya, serta jadikanlah kami termasuk golongan hamba-hambamu yang soleh. ya. Kalau yang saya begitu saya dengar itu yang saya pahami di situ. Maksudnya panjangkanlah itu sisa hidupnya, hidup kita itu ya. Kalau kita sekarang umur berapa? 67, 68 ya. Panjangkanlah artinya jangan kamu matiin aku ini hari ini yang masih 67 ini. Misalkan jadi 77 itu. Karena sisanya itu aku kan akan lebih banyak beramal begitu. Itu yang saya pahami di apa hadis itu. Bukan terus Iya. minta bukan bukan doa orang yang udah mati, udah mau mati, panjangkanlah enggak. Jadi kayak diundurkan. Kan Allah di Quran juga bahwa kematian itu tidak bisa diundurkan atau diajukan 1 detik pun nggak bisa kan. Jadi kalau yang saya baca di situ, seperti sekarang ini, saya tahu ini umur berapa sekarang 67 gitu kan ya. 67, 67. Panjangkanlah artinya jangan kamu matikan aku hari ini. Karena aku masih mau bertobat, masih mau beramal gitu loh. Panjangkanlah. Karena kita nggak tahu kan
walaupun kita disebut tadi bahwa mati kita itu ditentukan Allah, tapi yang menentukan Allah. Allah bisa aja ngerubah. Allah bisa aja ngerubah kan. Misalkan Saukat harusnya 100 tahun jadi 120. Kita nggak tahu kan, ya kan? Ya, jadi Ya, itulah yang jadi saya sering bertanya ya antara apa statement bahwa kematian sudah ditentukan lah. Menurut saya kerangka, jadi kematian, rizki itu Tuhan menentukan, tetapi untuk jangka waktu itu terserah Allah kan. Tapi mhm, Ya, kematiannya sendiri mutlak itu milik Allah. Kematian rizki. Udah nggak ada sekarang bosnya siapa bank misalnya direktur bank itu memberi rizki kepada kita itu nggak mungkin mhm. karena rizki itu kata-kata rizki itu adalah apa milik Allah dan kematian tapi kapan dimatikan itu tergantung daripada Allah dong. Artinya ditulisnya itu bahwa prerogatifnya kematian milik saya. Nggak ada orang yang bisa menentukan kematianmu kecuali Allah. Ya, tapi Ya. kalau kita kembali ke surat surat Al-A'raf ayat 34 ya. Itu memang Allah udah jelas itu waktu, bahkan kalau di cerita itu waktu di orang-orang pada lari waktu perang Uhud tuh loh. Ingat perang Uhud. Ya. Orang-orang Yasrib yang ini pada mau, oh rumahmu anu bahaya kamu pulang gitu kan. Karena pada takut kan waktu itu kan pasukan Rasulullah udah mau kalah kan di perang Uhud tuh. Terus pada lari. Disindir Allah bahwa kamu nggak usah lari atau ini. Kalau kematianmu itu udah ditentukan di mana dan kapan. Kalau di Al-Araf kita baca ya, itu setiap umat Hmm. mempunyai batas waktu. Jadi sebenarnya ajal waktu itu bukan hanya manusia, nation, bangsa kayak Amerika apa dulu bangsa Roma segala itu sudah ditentukan ajalnya bahkan dan ajalnya itu bukan hanya tempat, waktu juga, tempatnya juga. Jadi, maka apabila telah datang ajalnya mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat maupun tidak dapat pula memajukan. Jadi sudah ditentukan, Kak. Sudah ditentukan. Ya, toh? Hmm. Jadi kita nggak bisa nalar. Makanya challenge kita adalah ada orang yang bilang, ah nanti kalau udah tua baru baru jauh lah, baru tablik, baru ini. Ya maksimal muda nggak, belum tahu, belum tentu kita hidup berapa Hmm. tahun lagi kita. Jadi itu yang dibikin bikin kita jadi awas. Kayak kayak apa kejadian kiamat kalau di buku saya tulis ya. Kiamat itu disebutkan itu kejadiannya cuma sekejap, blinking of an eye. Jadi kayak orang kedip gitu. Ngerti nggak? Jadi jangan di, dibayangkan kiamat tuh kita bisa lihat tanda-tandanya 10 tahun sebelumnya, 40 tahun. Kejadian itu seperti ngobrol ini tiba-tiba bet, gitu. Kenapa? Kenapa Allah menciptakan kayak gitu? Kayak kematian itu tidak dikasih tahu. Kayak, oh Saukat kamu 10 tahun lagi. 10 tahun, 10 hari, Hmm. 10 jam lagi kamu mati. Ya dah, wow, Saukat matanya udah nggak mau kemana-mana kan. Ya gitu. Jadi nggak begitu. Jadi Allah nggak ngasih tahu. Bahwa kan di dunia ini kiamat itu cuma sekejap. Kenapa gitu? Kenapa coba? Karena kalau dikasih tahu sehari aja sebelumnya. Oke, besok kiamat. Yang terjadi apa? 8 miliar manusia atau 7 miliar manusia sekarang itu akan tiba-tiba masuk Islam. Ya toh, mereka la ilaha illallah terus berusaha sholat. Satu hari 24 jam mungkin ada 2 miliar yang masuk Islam. Adil nggak itu? Nggak kan? Karena kosong neraka itu. kenapa? Kosong neraka. Iya kan? Jadi orang yang sebelumnya yang nggak tahu nggak fair kan? Makanya Allah begitu fairnya sehingga disebutkan di Quran bahwa kiamat itu a blink of an eye. Jadi sekedip sekedip itu. Mati juga begitu kita nggak dikasih tahu supaya supaya kita itu murni apanya kalau kita beramal sekarang bukan karena takut mati tapi karena Allah. Ya, toh. Jadi ini untuk apa ringkasnya bahwa kematian itu sudah ditentukan di surat yang mengenai perang Uhud itu disebutkan
kamu nggak usah lari dari kematian. Kamu udah ditentukan walaupun di rumah atau di mana, itu udah ditentukan matinya di mana. Ya, yang kalau ilmu kayak Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya itu bisa tahu tuh. Karena waktu Rasulullah sama sama Umar berjalan gitu kan di suatu tempat, tiba-tiba oh, bumi itu berguncang tuh, kayak kayak mau apa namanya, mau apa namanya, earthquake ya. Earthquake, Ya, earthquake. di ke Allah Gempa. ya Rasulullah nginjak akhirnya ke bumi. Diam kamu. Ini ada dua apa namanya syahid yang lagi berjalan. Bumi tiba-tiba berhenti. Kata-kata Rasulullah yang diam kamu, ini ada dua syahid yang sedang berjalan. Ternyata memang Umar itu juga mati syahid, dibunuh kan. Dan Rasulullah itu mati syahid karena apa? Dibunuh. Rasulullah itu meninggal karena kan diracun tuh waktu walaupun racunnya nggak langsung efektif setelah beberapa bulan atau baru meninggal. Jadi waktu Rasulullah lagi perang apa terus disuguhin itu kan setelah menang sama perempuan yang ngasih ini waktu sahabatnya sebelahnya makan langsung meninggal kan. Lah Rasulullah itu udah nempelkan gitu ke lidah, saya tahu dagingnya ngasih tahu ini beracun dilepas gitu. Tapi udah ada sedikit yang masuk. Yang itu yang bikin Rasulullah sakit sampai meninggal. Jadi itu termasuk syahid. Dan tidak disebutkan di situ Abu Bakar itu mati syahid karena Abu Bakar matinya kan sakit. Ya, yang mati dibunuh itu kan waktu Umar lagi sholat fajar ya, Sholat dibunuh. Nah, ditusuk dari belakang oleh orang. termasuk Ali ya, Ali bin Abi Thalib ya. Ali juga dibunuh. Banyak sekali yang itu. Ya, artinya kalau kayak kelas Rasulullah itu udah tahu ya. Bahkan Rasulullah waktu mau meninggalkan si siapa? Fatimah kan. Fatimah kan pertama dipanggil Rasulullah kan nangis-nangis, kemudian ketawa-ketawa. Terus orang setelah itu nanya, kenapa kamu habis nangis ketawa? Dikasih tahu Rasulullah bahwa kamu nanti pertama yang menyusul aku. Artinya Rasulullah itu tahu siapa kapan mati, kan diberitahu Allah kan ya. Akhirnya Fatimah sendiri kan habis setelah 6 bulan nyusul kan. Makanya dia senang sekali. Ya artinya pelajaran yang kita ambil di sini bahwa kematian itu udah ditentukan waktunya. Jadi nggak usah takut. Wah ini nanti ini karena mbahnya meninggal hari Kamis, saya nggak mau keluar rumah. Kadang kayak gitu kan. Itu nggak ada itu. Di Islam nggak ada. Ya, karena udah ditentukan. Jadi kita jalan aja. Kita mau mati kemana itu sudah diatur Allah. Yang penting kayak kayak sahabat ada orang yang tanya ke Rasulullah, kapan sih hari kiamat? Dijawab Rasulullah, bukan kapannya yang penting. Persiapanmu apa untuk hari kiamat? Karena hari kiamat itu datang tiba-tiba. Kita ngaji ini nanti suatu saat lagi tengah ngaji kiamat bisa aja. Karena terjadinya instant. Dan di buku saya The Beautiful Islam itu saya jelasin. Itu sebenarnya udah dicontohkan di Quran ada. Waktu waktu nah, waktu Nabi Musa, ini ada yang sokat kamu double. Oh, Pak Sahnas ya. Assalamualaikum Pak. Ada Mas Gunarso juga tuh. Oh ya Mas Gun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya lagi nerocos nih. Kalau mau ada pertanyaan atau jawaban monggo. Ini jadi tadi sampai mana tadi? Ini umur panjang, Apa? umur panjang tadi. Ya umur panjang jadi udah ditentukan ya apa namanya. Terus ada yang nanya kan apa si orang-orang Arab itu Rasulullah kapan kiamat? Jawab Rasulullah terus diabadikan di Quran ya. Pertanyaannya bukan kapan karena kiamat itu datang tiba-tiba. Tapi apa yang sudah kamu siapkan? Kiamat kubro, kiamat sughro, yaitu kiamat dirimu sendiri yang kamu ajalnya mati atau kiamat kubro. Itu sudah ditentukan. Walaupun ada yang bilang oh, itu hari Jumat, gitu kan? Pernah dengar? Kiamat itu datang hari Iya, Jumat, pernah dengar? benar-benar. Iya, Itu, iya, pernah. itu salahnya di mana? Karena di Allah di
Quran tuh nggak disebutkan, nggak ada yang tahu makhluk kecuali Allah. Oh, Apalagi termasuk Nabi. hari Jumat kan berarti udah pasti. Saya waktu ada teman saya waktu itu lagi Zoom. Hari Jumat saya bilang, sekarang hari apa di situ? Kebetulan hari Jumat. Saya bilang di sini masih Kamis. Saya bilang di sini masih Kamis. Kayak gitu. Hari Jumat pagi di sana, di sini masih Kamis. Jadi gimana? Apa Indonesia kiamat dulu, nanti setengah hari kemudian baru Kanada kan enggak kan? Karena yang benar di Quran itu tidak ada yang tahu dan disebutkan itu sekejap mata aja. Yaitu karena keadilan supaya disebutkan juga di Quran itu. Kenapa begitu? Supaya adil, supaya nggak ada orang yang punya waktu sejam aja. Dia tahu, wah nanti jam jam 11 nih mau kiamat. Wah dia langsung la ilaha illallah sujud apa tobat segala macam masuk surga dia padahal dia belepotan dia hidupnya. Kan nggak adil. Ya, itu tadi mau kembali. Itu sebenarnya sudah dicontohkan waktu Nabi Musa waktu pertama dipanggil kan ketemu. Yang kedua deh. Waktu itu kan Nabi Musa terus gini, ya Allah, aku ingin melihat dirimu, ada kan? Ya dah. Ada. Yang Ya. di Tursina ya. Ya, aku ingin melihat dirimu. Terus Allah begini, kamu nggak bisa lihat aku. Coba lihat itu gunung, gunung Tersina, itu gunung kan. Kalau kamu bisa melihat itu, kamu bisa melihat aku. Terus Allah tajalla, Allah menampakkan diri. Ya, tahu itu sebenarnya scientific sekali itu. Tajalla, Allah menampakkan diri ke gunung dan kemudian gunung itu bukan disebutkan di Quran meledak, enggak. Tapi crumble. Jadi langsung jadi kayak debu gitu. Ini secara sains ya. Atom, kalau kita tahu apa namanya air itu H2O kan. Artinya apa? Kalau ada H2 dan O kumpul itu menjadi air ya kita lihat yang liquid itu. Kalau besi itu Fe bla 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 itu kan ada apa. Jadi tergantung dari komposisi atom itu berapa dan ikatannya itu menjadi zat ya. Ada yang tabel itu kan. Ngerti nggak? Ngikutin ini ya. Ya, kayak ini. Nah, sekarang kalau H2O ya, hanya sendiri hidrogen dan oksigen itu kan terdiri dari neutron dan elektron yang jumlahnya tertentu kan. Ngerti? Ya. Ya, jumlah-jumlah itu apa? Karena ikatan antara neutron, elektron segala macam. Ikatan itu ikatan namanya atomik ya, itu kuat sekali kan? Ya, sesuatu. Dan itu kalau Allah tajala, Allah menampakkan diri itu hilang tuh. Semua ikatan itu hilang. Karena mereka semua tunduk pada Allah. Zat-zat elektron, proton, ya segala macam itu tunduk. Lepas semua. Bayangkan sekarang kalau ada hidrogen, ada oksigen yang terdiri dari itu, bisa dibentuk itu, sudah nggak ada rumusannya. Jadi akhirnya nggak ada zat. Nggak ada hidrogen, nggak ada oksigen, nggak ada semua lepas. Jadi artinya apa? Nggak ada besi, nggak ada apa. Jadi hilang. Jadi kalau Allah tajal, Allah menampakkan tuh semua tunduk hilang semua. Di kiamat tuh nanti ini cuma ilustrasi ya. Seperti itu. Begitu Allah menampakkan dunia ini langsung hilang semua. Bentuk-bentuknya kayak Pak Tony yang ganteng ini jadi hilang semua. Gitu. Ya jadi begitu. Dan Kalau kejadian. Yul, tadi masalah waktu ya, tadi itu masuk akal ya. Misalnya kiamat Jumat, Jumat jam 11 malam di Indonesia, di Kanada mungkin masih jam 11 pagi ya, atau jam ini. Sekarang kaitannya dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ditentukan lail, malam kan? Malam. Sekarang kalau Lailatul Qadar malam di Indonesia, berarti tuh Allah juga menurunkan di Kanada Lailatul Qadar yang lain dong. Ya. Jadi misalnya Lailatul Qadar yang di Indonesia yang kena Lailatul Qadar itu 1.000 orang misalnya ya. Di Kanada, oh ada delay dong, ada delay. Oh ini yang mau saya kasih 500 saja di Kanada atau di tempat-tempat yang berbeda itu. Lah, itu secara saintifiknya gimana itu?
Karena Iya, lailal ya, lailal nggak bersamaan dong berarti. iya, iya, makanya ini orang yang terperangkap ke sains ya. Yang dimaksud di situ kan keadaan malam ya. Memang Allah tuh selalu melihat kita. Kalau di Quran dibilang kan mind your place. Jadi artinya kita di mana waktu itu apa. Jadi bukan dia anu terus. Memang kalau kalau di literally kan, jadi kayak Allah sama anu tuh turunnya muter gitu kan. Ya dah. Kalau 24 jam tuh muter kan bumi. Jadi malamnya kan ini Hmm. ya. Beda-beda. Iya, jadi jangan diinterpretasi literally bahwa Allah dan malaikat turun pada malam itu. Jadi turunnya berkali-kali gitu kan. Ya. Nanti ya orang yang bisa merendahkan gitu. Tapi kalau kita lihat bahwa Lailatul Qadar itu jadi malam hari dari tiap individu itu di mana dia. Artinya sebenarnya encourage-nya adalah di malam itu kamu lebih fokus ke ibadah yang akan dijanjikan segitu. Jadi memang relatif artinya bukan malamnya saya bisa paginya Saukat kan. Ya. Tapi yang disebutkan itu pada malam hari. Karena malam hari itu suasananya kan lain, ya. Kenapa tahajud nggak disuruh siang hari bolong, ya ta? Karena dipilih Hmm. malam hari. Jadi memang kalau Quran itu harus ada tafsir, ya ta? Kalau di terjemahan letterlek itu bisa kemana-mana. Makanya kita perlu guru, ya. Jadi maksudnya malam di situ ya malam hari ke setiap orang itu. Ya, tapi di situ juga jelas bahwa memang malam itu berubah-ubah. Makanya jangan bilang bahwa kiamat itu Jumat. Jumatnya siapa? Ya, toh? Kembali ke Quran, tidak disebutkan hari Jumat. Tiba-tiba supaya adil. Masya Allah ini sudah Ya selesai. itu kan nggak tahu ini apa pengertian yang salah ataukah memang di zaman Nabi juga ada ya. Kan Hmm. kebanyakan di Indonesia itu malam 10 terakhir Ramadan. Itu kita stay di masjid ya. Kita habis Oke. taraweh, kita pulang bentar, balik lagi ke masjid sampai subuh kan, sampai apa sahur Hmm. ya. Artinya 10. Jadi Allah itu memberikan satu harapan penuh kepada umatnya untuk frekuensi ibadahnya ditinggikan, dilebihkan di segmen-segmen tertentu gitu. Jadi Allah ini juga memberikan satu keadilan bahwa dosamu yang tahu dosa berat itu Allah. Yang tahu pahala itu Allah. Pada saat Lailatul Qadar kemungkinan turunnya itu di malam 10 malam terakhir. Kan ada itu anunya ya. Hadisnya juga ada itu kalau nggak salah itu. 10 malam terakhir, pada saat 10 malam terakhir tuh kita genjot tuh Oke. ibadahnya, tahajud, ngaji terawih, tahajud, ngaji, Ya, tinggal apa di masjid. Nah. Tapi it- pada saat yang sama di Kanada belum malam gitu loh. ya. Itu sebenarnya diplomasi dan efektif sekali. Coba sekarang kalau hadis itu bilang, oh 10 hari pertama, oh, itu pahalanya bisa 1.000 kali bulan. Kejadiannya apa? Orang pada puasa 10 pertama aja. Serius habis itu dia lupa. Ngerti? Secara manajemen. Kalau Rasulullah bilang itu ya 10 hari pertama itu kamu karena pahalanya 10 kali. Yang lain enggak. Orang nggak akan selesai 1 bulan. Tapi kalau ditaruh di belakang 10 hari terakhir, ya orang kan malas-malasnya sebenarnya terakhir. Jadi semangat lagi kan. Ya, toh? Jadi kita bisa lihat kalau kita belajar hadis apa dari hikmah-hikmah Islam itu very smart, sangat pinter sekali dalam hal itu, manajemen segala macam. Ya, toh? Kalau kalau saya atau beberapa dari guru saya, bahwa sebenarnya bukan hanya 10 hari, 30 hari itu, setiap hari itu sangat efektif untuk bertobat segala macam. Tapi kenapa ditaruh di 10 terakhir itu supaya orang, kebanyakan orang itu kan gitu. Kalau kita lihat dari psikologi ya, orang itu semangat di awal, kemudian datar dan turun terakhir.
Lah untuk menaikkan ini supaya naik terus, dikasih iming-iming yang terakhir, gitu ya. Dan itu sebenarnya smart sekali itu apa hadis itu. Walaupun kalau kita dalami agama ini sebenarnya di seluruh 30 hari atau 29 Ramadan itu luar biasa setiap malamnya gitu. Anyway, kita malah belum masuk ke ini ya. Penyakit hati nanti minggu depan kita lebih ini. Tapi bagus lebih Ini kalau kita asik-asik membicarakan ini memang apa nggak apa-apa sih. eh, kejadian ya. Soalnya saya itu banyak pertanyaan terus terang aja gitu loh. Ya, Seperti makna daripada Ramadan itu buat saya adalah filtering. Jadi Allah itu begitu kasih sayangnya kepada umatnya. Dosamu udah nggak karu-karuan. Gua filter deh sebulan nih. Yang bener lu Ramadan ya sampai diiming-iming Lailatul Qadar segala macam karena filtering ini harus berjalan. Mobil aja kalau diisi oli nggak pakai filter diganti filter juga mesinnya rusak gitu loh. Sama dengan hati. Hati kita sakit dengan filtering Ramadan itu paling sedikit ada perbaikan gitu loh. Karena terus terang aja saya bukannya mengada-ngada ya. Pada saat di Ramadan mau meninggalkan Ramadan itu sedihnya luar biasa. Ya Allah ya Tuhan, saya menginginkan Ramadan kembali tahun depan. Izinkan saya juga harus menikmati Ramadan yang begitu nikmat buat saya. ya, Artinya apa? Artinya apa? Allah itu memberikan kompensasi ya kan kepada manusia-manusia ini difilter dia punya jiwa kan difilter kan di Ramadan tuh. ya. Tahu sejarahnya itu ke apa namanya penekanan yang apa 1000 bulan ya. Apa namanya kalau Lailatul Qadar 1000. 1000 bulan itu berapa tahun? 80 tahunan lah. 82 tahun 3 ya. Jadi gini, ceritanya mereka ada yang sahabat-sahabat bilang kalau zaman Nabi Nuh tuh enak ya. Nabi Nuh kan umurnya kan 1000. Nah, Nabi Nabi Nuh tuh kan disebutkan di Quran tuh berdakwah 900 plus 50, 950 ribu. 95 ribu tahun. 950 tahun. Karena umur dia sekarang 1000 berapa? Umur kita berapa? 70, 80 udah ngoyo kan? Ya, Ya, jadi mereka pas sahabat itu bilang, wah, kata itu enak jadi Nabi Nuh. Ternyata kita diberi kesempatan untuk bisa hidup 1000 tahun dengan Lailatul Qadar. Coba sekarang kalau tiap tahun kita bisa dapat Lailatul Qadar sekali, jadi 80. Kalau 10 tahun jadi 800 sudah. Ya toh? Kalau kayak Saukat tobat umur 50 ya, Kat ya. Nomor 70 udah 20 tahun. Jadi itu kan udah bisa 1600 tahun umurnya kan. Walaupun tobatnya baru umur 50. Apalagi ya bagi yang dari muda. Ya, ya, jadi kita bisa umur lebih panjang dalam arti umur yang berkah yang kan disebutkan Lailatul Qadar itu kan diganjar ini apa namanya eh, apa namanya amal-amal kita malam itu seperti 1000 bulan. Ya bayangkan kalau dari muda kita serius terus dapat Lailatul Qadar terus berapa umur kita dari hitungan amal kan bisa lebih dari Nabi Nuh. Ya, tak? Jadi umat kita itu sebenarnya umat Rasulullah SAW itu luar biasa kesempatannya. Tapi kesempatan rusak juga luar biasa karena kayak ada internet segala macam itu. Godaannya luar biasa, tapi pahalanya juga luar biasa. Kita itu hidup di saat umat ini apa ya, sangat udah di puncaknya lah, Transisi ya, transisinya ya. di puncaknya. Jadi semuanya itu berlipat-lipat kali. Makanya hati-hati kalau kita menjaga hati. Saya tutup dengan ceritanya apa? Imam Ghazali. Tahu pernah dengarkan cerita Imam Ghazali itu meninggalkan anak keluarga itu kedudukannya 10 tahun mengembara. Kenapa itu? Ada yang tahu? Ya, Imam Ghazali itu kan luar biasa. Dia umur 28 tuh sudah menjadi qadhi, apa hakim agung. Hakim agung di saking pinternya udah. Saking pinternya udah nggak ada yang lain di seluruh negara itu. Ya, tapi dia umur 34 ya memutuskan untuk wah, untuk meninggalkan semuanya itu. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Karena dia Karena
Kerjaan hakim itu kan paling sulit tuh. Hakim itu salah satu dari ini. Tapi dia sendiri itu dianggap sebagai orang yang pintar. Karena dia merasa dia punya penyakit hati. Bayangkan, setingkat Imam Ghazali yang pintar, yang udah menguasai ya, toh, ilmu agama, dia merasa dia punya penyakit hati. Kalau kita biasa, kayak orang-orang biasa, paling kita oh ya minta ampun gitu, kemudian besok diulangi lagi. Tapi kalau orang kayak Imam Ghazali, dia sesu- kalau mengerjakan sesuatu tuh nggak tanggung-tanggung. Dia ninggalkan semuanya karena dia ingin membersihkan diri. Tazkiyah 10 tahun. Waktu dia menyadari dia punya sakit hati apa? Waktu dia berdebat. Dia itu suka berdebat, nggak pernah kalah dia. Suatu saat dia berdebat dengan orang-orang pintar tapi yang low profile gitu ya. Uh, dia ngasih jawaban sampai setengah jam, setengah jam 1 jam lama gitu. Detail sekali, orang sampai mantuk-mantuk gitu kan. Kemudian Imam Ghazali ngomong ke lawan ininya, siapa yang dari kamu yang bisa mengulangi jawabanku gitu kan. Ngerti nggak? Dia merasa, wah dia hebat. Jawaban orang-orang yang low profile ini, dia bilang, kamu sendiri bisa nggak ngulangin jawabanmu yang 1 jam itu? Ngerti nggak? Dia lagi menyadari bahwa Iya. itu, dia lagi menyadari bahwa dia itu sebenarnya dengan yang detail sekali itu dia cuma mau show off bahwa dia hebat. Show out, iya. Ya, akhirnya dia terus akhirnya jadi terakhir hari itu dia nggak bisa ngomong saking takutnya, nggak bisa ngomong. Akhirnya dia memutuskan untuk 10 tahun, 10 tahun dia tuh mengembara. Dia pernah tinggal di Madinah juga, di Nabawi itu menjadi tukang sapu. Itu ceritanya lucu, dia dia lagi bersihin Masjid Nabawi itu kan, guru-guru agama di situ ngajarin bukunya, apa bukunya tuh Hmm. diajarin, dia dengerin dia lagi nyapu. Itu di situ dia benar-benar membersihkan dirinya sendiri. Akhirnya dia pulang, dia nulis Ihya Ulumuddin yang saya sebutkan di WA itu. Makanya setelah kita selesai insya Allah dari 25 penyakit hati ini kita kuasai, kita nanti insya Allah belajar Ihya Ulumuddin itu lebih dalam lagi dari sifat-sifat penyakit hati dan obatnya, kemudian dirangkumkan kepada kehidupan sehari-hari, bagaimana kita melaksanakan itu. Jadi mungkin kalau kita teruskan pengajian penyakit hati dan Ihya Ulumuddin itu bisa setahun lebih. Tapi kita nggak usah tergesa-gesa, kita meresapi satu-satu. Sebenarnya tadi saya mau nyinggung soal sombong, tapi kita waktunya udah habis. Kita mungkin minggu depan kita lebih ini ya. Jadi sebenarnya kalau di sini disebutkan akar permasalahan dari, kalau menurut Imam Maulid ya, dari penyakit hati itu apa? Itu cinta pada sesuatu yang instan, yang segera. Maksudnya dunia ini. Mereka lupa bahwa dunia itu sudah didesain Allah. Kita mau jadi apa, kayak apa, di mana itu udah didesain. Yaitu rupa kita kayak apa, kita laki atau perempuan itu udah didesain Allah. Dengan harapan nanti kita bagaimana kita di dunia ini, eh, yang dipentingkan adalah generate amal soleh ya. Jadi dengan keadaan kita bagaimana kita bisa mengumpulkan amal soleh. Jadi kita nggak bisa milih, yaitu Saukat nggak bisa jadi Pak Tony nggak bisa jadi Saukat, ya toh. Semua sendiri-sendiri gitu. Coba ada pertanyaan. Ina kok menghilang, diam aja. Tanya apa Ina? Iya, iya. Heeh. Yul, Hah? Yul. Ya, Tadi saya agak kelewat. Penyakit hatinya Imam Al-Ghazali itu apa? dia tuh Show up dia. Hah? ya dia tuh merasa dia Sombong. pinter. Dia merasa paling pinter. Oh gitu. Dia ngomong sendiri bahwa ternyata dia selama ini belajar khotbah itu hanya untuk apa namanya? Puji orang. Ya untuk Menyombongkan diri. ya menunjukkan kehebatannya itu, bukan karena Allah. Saya kasih satu contoh lagi. Menaikkan status tuh. Ya, saya kasih satu contoh lagi yang Pansos. kayak
saya kasih contoh ya, kayak Umar bin Khattab ya. Waktu dia khutbah Hmm. Jumat, khutbah Jumat, wah isunya bagus sekali sampai ada yang banyak nangis di depannya itu duduk Abu Bakar. Ya, dia kan berdiri di mimbar. Wah sampai bagus sekali dan dia merasa senang bagus. Kemudian turun dari mimbar, dia nanya ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, apakah Abu Bakar melihat kekurangan dari khutbahku? Karena dia udah merasa, anu kan, wah hebat toh, apa khutbah Jumatnya sampai orang nangis. Jawaban Abu Bakar ada. Oh, apa itu kekurangannya? Dia bilang, pertanyaanmu. Ngerti nggak? Maksudnya ngerti? Iya, iya, iya. Ya, Iya. dengan dia Iya. menanya ke Abu Bakar, berarti dia ingin apa? Ingin Ini nih, iya, iya, Ingin ingin perfect dia. penilaian manusia kan? Iya toh? Jadi iya. dia waktu khotbah itu dia mengharapkan, wah orang kagum dengan khotbahnya. Sehingga dia ingin pendapat si Abu Bakar. Abu Bakar itu orang paling bijak kan, kalau sahabat Rasul itu. Digambarkan amal dari Abu Bakar kalau ditimbang dengan seluruh umat manusia, umat Islam, itu masih berat Abu Bakar. Bayangkan, bayangkan ya. Jawaban Hmm. Abu Bakar cuman gini aja. Ya ada kekurangan. Kaget kan Umar? Apa itu? Pertanyaanmu. Ya dengan dia udah bagus gitu dengan tanya itu artinya dia niatnya udah Recognize ya, dia menginginkan ya recognition ya, recognition ya. recognition. Ya jadi pengakuan itu nggak perlu, kita nggak perlu ada pengakuan. Itu kalau kita Tapi insya biasanya sering itu Yul itu di masyarakat sering itu. Misalnya kita seminar ya pidato itu, pokoknya ngasih ini teman dekat biasanya gimana gua tadi ngomong, ya oke nggak? Nah, ya ya iya kan? ya Iya itu sering tuh. Saya ya berkali-kali itu gitu-gitu itu. ya ya Gimana? Oke nggak gua bicara? Wah lu gue, ya, waduh ada recognition itu. ya, ya. Makanya kalau kita udah belajar 25 sifat ini, insya Allah kita bisa bebas dari itu. Karena itu sebenarnya itu Hmm. membuat kita itu tidak bebas kan? Itu Iya. makanya tauhid saya itu makanya buku saya ini saya dedikasikan ke apa almarhum Imaduddin, Imaduddin. Imaduddin. Karena dia ngajarin tauhid itu luar biasa, luar biasa. Makanya buku ini nanti insya Allah kalau saya terbitkan itu saya dedikasikan ke dia karena dia ilmu tauhidnya luar biasa. Ya, itu tauhid, itu ilmu tauhid tuh. Jadi hati yang bersih enak sebenarnya kalau kayak kamu bikin WA itu kan Saukat. Orang punya hati bersih itu enak hidupnya. Benar, benar itu. Hmm. Ya. Ya. Jadi nggak, Ya. karena kalau kita kesombong selama itu sebenarnya kita itu kayak keracunan tuh. Ya, toh? Iya. Saya pernah baca itu metafisik ya. Orang yang menyalahi kodrat, ya, menyalahi kodrat. Manusia ini fitrahnya kan bagus ya. Ya, ha. Tapi kadang-kadang dia menyalahi fitrah. Itu dia membutuhkan energi yang besar loh. Iya, Sehingga dia tuh dalam energi yang diserap di badan ini kita akan timbul ke apa ketidaknyamanan, kemudian was-was, kemudian merasa itu akan terjadi tuh. Tapi kalau udah kita artinya apa ikhlas itu kan ya dilawan dengan ikhlas kan. Jadi dengan ikhlas itu menyucikan hati sebenarnya. betul, betul. Ikhlas, iya kan? Ya, Pada saat orang ikhlas memberikan sedekah aja. Pada saat kita memberikan sedekah dengan ada rasa iba, misalnya ada anak kecil lewat, nih, gue kasih makan atau kasih apa, hmm, dan kita merasa bahwa kita itu ada kontribusi terhadap keprihatinan orang gitu, ada kontribusi sehingga dengan ikhlas nih. Oh nanti nggak tiba-tiba ada temennya, gue foto ini ya, gue ngasih ini, itu udah itu recognition itu ya. Yang ya betul. biasanya kan pejabat itu ya kan kasih ini foto-foto itu hatinya kayaknya udah borokan tuh. Iya. Apalagi niatnya mau dipilih lagi, Bang Sani gitu ya. Aduh, gak karuan. Habis Ya, dipilih korupsinya double lagi. makanya kan pertama yang penyakit yang disebutkan Imam Malik itu kan itu cinta dunia kan. Dan Hmm. itu seperti yang saya bilang, kenapa cinta dunia itu merusak? Karena apa? Hati itu kan luas sekali. Ya, hati itu sangat luas dan sangat dalam.
Kalau diisi yang sedikit, kayak dunia itu kan sedikit, itu jadi gelondangan, jadi nggak stabil. Tapi kalau diisi yang penuh kayak diisi Allah gitu kan, jadi Hmm. hati itu Hmm. bisa sakinah, bisa stabil gitu. Makanya kalau orang yang mencari dunia itu pasti labil. Seperti saya ceritakan beberapa tahun yang lalu, orang yang kaya raya di sini di Kanada ini, di Toronto ini, dia punya miliar dolar segala macam. Akhirnya bunuh diri, dia bunuh istrinya, Hmm. dia gantung di depan kolamnya di rumah. Padahal udah kaya raya kan, karena di isi dunia itu hati itu nggak akan ini settle. Hanya di sisi Allah saja kita ini. Ini saya tunjukkan di sini. Buku ini saya in honor of Dr. Saya waktu itu banyak belajar sama beliau. Ya, saya baca bukunya. Ya. Insya Allah bagus ini. Pak Gunarso, monggo kalau ada pertanyaan, ada jawaban, monggo. Pak Gunarso lagi lab, dia ada, dia kan tadi dua, dia lab, mungkin lagi masih aktif. Karena dia Belum, ada belum, aktivitas Ada mungkin kok, ya. ini masih ada. Belum, belum, ya, ya. Silahkan Pak belum, Gunarso. belum ada Silahkan. pertanyaan. Belum ada Oh ya, pertanyaan. oh, kita dulu lab. Gimana Saya kabarnya, cuman Pak? saya cuman mau lapor ke Pak Yulianto bahwa saya tetangganya Pak Sustiono. Oh, Masya Allah. Iya, adik saya tuh dia udah apal 4 juz itu. Oh, Oh, serius banget dia. Walaupun dia masih sibuk ya. Dia dulu tuh bekas direktur utama apa Bangun Cipta kan. Sekarang hmm. disuruh megang 12 perusahaan di Bangun Cipta. Masih sibuk kayak gitu, dia masih belajar tajwid, dia ngapa? Oh, di Bintaro ya, Pak ya. Iya Eh, ya, satu blok. Masya Allah, nanti saya telepon. Itu kan ada masjidnya tuh, dia aktif di situ. Pak Gunarso Iya juga. ya, iya Oh, ya di situ. Masya Allah, nanti tak tak telepon dia, Pak Gunarso. Eh, ya, 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 dia itu yang bikin saya juga sekarang apa ngotot mau apa hafalin, soalnya saya nggak mau kalah sama adik saya. Iya, dia itu sibuknya kayak gitu. Ngurus 12 perusahaan masih bisa ngapalin 4 juz sekarang udah. Masya Allah. Hebat Terima ya. kasih. Terima kasih. Hebat, adik saya itu luar biasa dia. Dia berapa puluh tahun Itu tuh? adik kandung ya, Yul? Adik kandung. Dia berapa puluh tahun jadi direktur utama di Bangun Cipta itu. Masih dia Hmm, belajar Quran. Terus dia disuruh nerusin kan. hebat ya. 2 tahun yang lalu itu ini. Dia bilang nggak mau, saya mau ngapalin Quran. Terus dia lepas jabatan direktur, terus dia disuruh jadi komisaris megang 12 perusahaan. Tapi luar biasa emang dia semangatnya itu. Dia bilang itu dari Hmm, udah masuk mobil, duduk di belakang, dia langsung ngapalin terus. Gendong cucunya sambil aduh. Jadi dua hebat ya. Ini juga luar dapat hidayah dan inayah iya iya. sekaligus. Dan gurunya juga punya sanah jadi bersihin itunya. Insya Allah. Ya. Kita juga berharap sih, Yul, sebenarnya ya, Hmm. menghafal Al-Quran. Saya itu baca Al-Quran, kan saya sholat selalu baca kitab Al-Quran kan, bukan ayat-ayat pendek gitu. Tapi untuk hafal, oh my goodness, Oh ya, susah, Yul, harus susah. Cuma, harus pasangkan diri. cuma harapan aja ya. Iya, iya betul. Caranya gini kan, kalau saya manggil guru ya, Pak Ali itu ya, yang dia punya sanah sanah apa bacaan Quran. Jadi tahu kan sanah itu, jadi dia diuji dikasih apa nama sertifikat bahwa bacaannya benar itu dari guru dari Kuwait ya. Hmm. Saya nanti hari Senin itu harus setoran 3/4 juz Al-Baqarah. Waduh, paling banyak itu Ya, bisa, ya. juz yang paling Ya. banyak. Jadi saya targetnya 1 minggu 5 halaman. Kalau kalau 1 juz itu kan 20 halaman. Sehari satu. Saya challenge sudah 2, oke. Ini hari Senin ini 5 yang ketiga. Saya setoran Hmm. itu. Jadi bukan hanya hafalan, dibacaannya juga dibenerin begitu. Saya paksain itu. Hmm. Saya paksain itu. Saya juga juz 30 udah selesai. Sekarang mulai juz 1. Itu gara-gara adik saya bilang, saya kalau manggil saya entok ya. Saya udah 4 juz. Ngotot saya. Pak, Hmm. 4 juz, Pak. Pak. Fastabikul khairo ya, Iya, berlomba-lomba
dalam Tapi kebaikan. memang kalau Kebaikan. ngapalin itu mata nggak boleh kemana-mana. Iya toh? Kayak ceritanya apa namanya Imam Syafi'i kan? Pernah tahu Imam Syafi'i ceritanya? Dia Imam Syafi'i itu 7 tahun udah hafal Quran kalau nggak salah ya. dia tuh cerdas sekali. Dia tuh kalau dengerin Cerdas sekali ya. dia kan orang miskin ya, ibunya tuh nggak bisa ngasih kertas dulu kan kertas gitu yang mahal itu kan pakai ini. Karena dia nggak punya duit, dia tuh kalau kalau di belajar tuh dia nulis di sini di tangan. Gurunya nanya, kamu ngapain? Saya harus nulis gini supaya saya ingat. Dan mana nggak ada. Tapi dia dengan begini, dia tuh apal-apal omongan gurunya. Iya, saking cerdasnya. Suatu hari dia jalan-jalan toh. Kemudian lihat ada perempuan cantik gitu ya, pakai pakaian kena angin. Ininya apa? Roknya itu naik ke atas toh. Dia lihat betis. Tersingkap. Dia tersingkap lihat betisnya. Terus waktu dia belajar sama gurunya itu banyak lupa dia. Gurunya bilang, "Kenapa kamu?" Terus dia cerita bahwa tadi waktu jalan ke sekolahan tuh dia ngeliat itu. Kacau dia. Jadi intinya memang kalau belajar Quran tuh mata ini jaga. Karena mata itu cermin hati. Hati itu yang kalau kalau kita ngapalin itu sebenarnya lebih banyak ke hati, bukan ke otak ini. Karena baca itu harus dimasukkan di kalbu. Makanya kan saya pernah kirim ya. Kalau apa ngapalin tuh harus 30 kali dengerin, 10 kali ngomong sendiri. Jadi kalau saya pakai Khalid Al-Khaftani ya, saya dengerin 30 kali ikut, habis itu 10 kali sendiri. Ya, jadi benar-benar masukin ke ini, baru bisa hafal. Jadi kalau soal ngapalin itu udah ngotot berjam-jam, komitmen begitu. Dan mata ini dijaga. Internet hati-hati, Saukat. Ya, internet tuh hati-hati. Kayaknya banyak sekali yang merusak mata. Ya. Dan kalau di surat yang kita pelajari kan di Al-Quran, kalau soal mata itu Allah nggak nutup, kita sendiri yang nutup. Ghizawa. Saya pernah jelasin toh. Kalau pendengaran dan hati itu Allah yang nutup. Kalau kita ngawur. Tapi mata itu kita sendiri yang nutup. Makanya disebut ghizawa, nggak ada Allahnya di situ. Ya toh? Ingat nggak ya? Yang itu nanti kita ngaji lagi. Itu di Al-Baqarah itu kan ada itu yang saya tutup telinga dan apa itu? Ya, Ada ya. ya. Hati ditutup Kalau sama ya, pendengaran. kata disebutkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Lakulubihim ala samihim. Jadi Isabatun ya. khatamallahu Allahu di situ Allah sebagai rafa, doer ya. Allah menutup hati dan tapi begitu soal basor mata itu wa ala absarihim ghisaw. Isabatun. Jadi Isawah. Iya, isawah. ya, tidak disebutkan Allah yang menutup. Karena di situ pasif, jadi artinya ghisawat, jadi kita sendiri yang menutup. Ya toh? Jadi begitu mulai basor mengenai mata itu makanya hati-hati saya ke bapak-bapak terutama itu pornografi di internet. Ya, itu merusak hati. Kalau di sains ya, kalau orang lihat pornografi itu namanya ada hormon dopamin yang di generate, itu yang rusak semuanya. Karena dia encourage kita untuk ke situ. Adanya gay ya, orang pembunuh terus namanya yang pedofile segala macam itu semua, bahkan penjahat itu asalnya dari pornografi. Semua berasal dari pornografi. Pornografi itu merusak otak, merusakkan hati, kemudian setelah itu dia akan ngawur kemana-mana. Ya, oke. Jadi gitu. Jadi hati-hati, jaga mata. Ya, itu panjang lebar nih saya. Tapi Yul, sekarang di Jakarta, misalnya kita di mall ya, itu kita nggak melihat, itu kita disuguhin gitu loh. Ada yang pakai mini, ada yang pakai macam. Kalau kita jaga, waduh ketabrak-tabrak kita kan harus nutup mata. Jangan ke mall itu.
Ya, Hah? ya. Jangan ke mall. Jangan ke mall ya berarti ya. Makan malah sering-sering ke mall gitu enggak. Jadi Enggak, saya sekarang hampir jarang lah, mungkin 3 bulan sekali ya. Saya lebih baik di pasar tradisional aja, saya berinteraksi sama UMKM. makanya iman kita jangan kayak unta. Unta itu dia bisa 2 minggu nggak minum. Tapi begitu lihat kolam, dia bisa ngabisin kolam itu minumnya. Ya kan? Jadi, Iya, jadi iya. kalau nggak ada rokok dia nggak ngerokok. Begitu ada rokok dia minta. Heeh. Iya, Ya, iya, iya. ya artinya Ya itu ingat Kak, 3 minggu 3 bulan gak ke mall, sehari ke mall habis itu. Jadi gini ya, yang di Pakistan ya, di Pakistan, waktu saya ke Pakistan ya, itu wanita tidak ada yang terbuka dimanapun. Dia pakai apa yang ditutupi itu, malah apa namanya itu, Yul, yang hidungnya juga ditutupin itu ya. di Pakistan ya. Duko. Imar, Uh, Imar uh, bukan? apa yang cuman mata aja Nikab, yang kelihatan, nikab. Nikab. nikab ya, Iya, nikab, nikab. Nikab. ya. Jadi dengan kostum yang dirancang oleh Islam itu juga sempurna dalam hal hati ya, dalam hal. Memang kita kadang-kadang melihat orang pakai mini, aduh, udah lihat ini barang bagus gitu ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, itu sifat manusia udah nggak bisa. Lah, Itu sekarang penyakit masalahnya. hati, Sauka. Iya, itu enggak, jangan. Kalau gua tutup yang kiri dan gua jadi ke kanan, yang kanan ada lagi gitu loh. Nggak, gini. Aduh, repot. Ini ada kan hadis kalau nggak salah ya itu yang pertama kita lihat itu kayak rezeki. Tapi kalau kamu terusin itu menjadi dosa gitu. Jadi kita lihat pertama Addicted ya. ya udah itu. Nah, habis gitu jangan Pertama rezeki Kak, ingat itu Kak. Kedua dosa. Jadi kalau pertama hadap ke depan rezeki, ke kanan Enggak, ya, ke kanan ketemu lagi rezeki lagi, saya tahu. ke belakang ada Eh, ketemu lagi rezeki. kan yang pertama ya kita menghindari itu yang pertama. Kalau yang kedua ketemu itu rezeki udah. Yang kedua Oke, ketemu. artinya apa? Sebenarnya kita banyak ujian tuh kontrol diri kan. Itu kan jadi kontrol tuh bukan nggak ngerokok karena nggak ada rokok. Tapi ada rokok, kita nggak ngerokok, itu kontrol. Kita bisa tapi kita nggak ngelakukan, itu kontrol. Ya ta? Yang sebenarnya Oke. Ini ya. yang diuji di dunia itu kontrol diri itu yang Iya. susah kan. Ini saya mau testimoni ya, testimoni. Saya dulu kan merokok, waktu mahasiswa merokok sampai 14 Agustus 84, saya masih ngerokok. Kemudian waktu saya di UK, waktu itu di UK, saya melihat TV, itu paru-paru yang dari pink, itu jadi coklat, jadi kayak gitu ya. Terus saya bersumpah, Yul. Saya bersumpah atas nama Allah. Allah, saya akan berhenti saat ini juga untuk merokok. Saya bersumpah sama Allah, sampai sekarang megang rokok aja nggak mau. Bagus tuh, bagus. Ini total. Karena apa? Yang seperti bilang, kita harus ada kemauan gitu loh. Betul. Kemauan tuh yang paling mengikat tuh kalau kita dihadapan kepada sumpah kepada yang atas dong. Iya. Iya kan? Kalau kita masih sama orang, gue udah berhenti ngerokok deh nih. Ada orang nawarin rokok, coba satu dulu deh, nggak apa-apa. Besok dia beli lagi. Tapi kalau kita udah bersumpah di depan Allah, ya Allah laknati saya kalau saya ngerokok lagi, itu lebih tinggi lagi. Ya. Ya makanya kan. Sehingga benar-benar kita avoid it. Ya makanya orang yang ketagihan narkoba itu kan kalau bisa begitu bisa sembuh, makanya tapi mereka begitu. Bisa sembuh. Begitu. Makanya dulu ada ustadz muda yang narkoba akhirnya matinya nabrak mobil karena narkoba. Oh, si itu UJ. Ya. Itu dia malam-malam jam 2 mungkin UJ ya? lagi stone gitu ya. Nabrak di ini ya di yang Pondok Indah ya? lagi drug kali ya. Jadi memang yang namanya UJ ya, bener ya, UJ ya. Ketagihan itu seperti itu tuh harus kayak kamu. Jadi kalau saya ngerokok lagi dilaknat itu memang perlu kayak gitu ya.
Perlu tuh. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Ya, Akibatnya apa? Saya nyaman sekali. Jangankan megang rokok nggak mau saya. ya. Itu lakukan ke pornografi. Jangan kalau aku ngelihat pornografi lagi dilaknat coba gitu. Jadi Nah, nah, beres tuh. insya Allah. Insya Saya Allah itu. Karena kasih tahu Allah, ya. karena dia bersumpah atas namanya, otomatis kita dilindungin dong. Saya kasih Hati tahu kita hari dilindungin, ya kan? Tapi setan juga jagoan menggodanya. ya saya kasih tahu di sini ada seminar soal pornografi ya. Soal pornografi itu ada dari sainsnya itu dilihatin bahwa kerja otak waktu lihat pornografi itu ada dopamin Rusak ya. yang hormon yang ngerusak itu, dan itu bahaya sekali. Makanya orang bisa jadi gay, jadi jahat-jahat itu karena itu. Jadi hati-hati. Yang kedua, kalau dari Islam, pornografi itu berjalan dengan bermiliar-miliar dolar bisnis itu karena apa? Dia itu suppliernya itu dari human trafficking. Jadi ngambil-ngambil anak-anak gadis itu Hmm. yang di drug dia ini jadi itu. Kalau kita ngelihat pornografi, kita memakmurkan bisnis pornografi, berarti kita mensupport human trafficking. Hati-hati itu. Kalau dari Islam guru saya Hmm. ngomong gitu. Jadi selalu ingat di situ. Dan lagi merusak sekali otak. Ya apalagi kita sekarang internet tuh kayak gitu ya. Anak-anak Hmm. kecil, anak-anak muda, Anak kecil yang bahaya itu. anak kecil Generasi itu yang anak muslim nggak ngeh, tapi anak muda itu sendiri gitu di cellphone dia bisa rusak kayak apa. Ya makanya kita hidup Hmm. di dunia sekarang ini sebenarnya luar biasa. Kita bisa Ya. luar biasa juga bisa berdosa luar biasa. Makanya hati-hati sekali. Ah, Hmm. sebenarnya makanya Rasulullah SAW kan memuji apa umat kita. Disebutkan nanti sahabatku nanti yang datang setelah aku kayak kita ini. Ini kalau kita bisa lulus luar biasa. Karena kita lebih jauh bisa generate amal soleh yang luar biasa. Karena tantangannya luar biasa. Tanpa didampingi Nabi kan, kita itu Ya. udah jauh banget. Dan juga Kalau tantangan sahabat, oke lah, ayo tiap hari sama Nabi kan. kita bandingkan dengan waktu saya masih kecil ya. Orang tua saya itu selalu ngeliat, oh, kalau ada orang yang bawa majalah yang ini di stop, gitu. Jangan masuk rumah. Sekarang bisa nggak ngeblok itu gambar-gambar porno? Nggak bisa kan? Nggak bisa dari pintu kan? Nggak Kan bisa, nggak bisa. dari cellphone dia. Nggak ada yang bisa ngeblok. Ngerti nggak? Jadi challenge kita itu luar biasa. Saya ingat kok dulu orang tua tuh wah, yang rusak-rusak itu nggak bisa masuk pintu. Sekarang ya siapa yang orang tua mana yang bisa nyetop itu? Ya itu anak-anak. Makanya challenge kita sebenarnya luar biasa ini. Ya, makanya ini pelajaran penyakit hati ini kalau bisa insya Allah bisa kita kuasai, kita bisa ngasih tahu anak, bisa ngasih tahu keluarga, teman itu lebih bagus nanti supaya diharapkan di dalam masyarakat sekitar kita itu kita menjadi gunung. Ya tadi saya bilang gunung yang disebutkan di Quran itu supaya nggak goncang. Karena gunung itu punya moral yang tinggi dan ilmu yang dalam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di sini saya anjurkan untuk belajar menangani penyakit hati supaya dapat moral yang tinggi, tapi juga belajar lebih dalam soal ilmu agama, ilmu dunia, lebih dalam lagi supaya kita menjadi gunung, menjadi pasak yang menenteramkan lingkungan kita, minimum keluarga kita, lingkungan kita, RT, RW, gitu, segala macam. Insya Allah ada lagi, Mbak Kus nih baru join, ada usul, ada pertanyaan, ada jawaban. Mbak Mbak Kus Wawu apa? itu Mbak Wawu bukan Mbak Kus itu Mbak Mbak Wawu itu. Mbak Oh, Wawu, Mbak 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 Wawu, Wawo, Kus Mbak Wawo, Wawu, ya. Gus Wawu. Mbak Wawu. Eh, Mbak Wawu ditanya Mbak Wawu ada ini habis ngaji Mbak Wawu nih. Ya, tadi selesai cepat karena cuma 4 orang yang hadir. Mas, oh ya, ini saya coba masuk ke sini, oh masih berlangsung oh, diskusi. masih. Mau ada Kita pertanyaan, Mbak Wawu? kita makin malam makin hot ini diskusinya. Ada pertanyaan, Mbak Wawu? Mbak Wawu. Wah, Ada yang nggak perlu ditanyakan ngikutin Mbak. dari awal, nanti saya ngaco. Ya, Ini ya. udah membahas yang mana lagi tadi hari ini?
Eh, belum sempat, malah ke penyakit hati belum sempat masuk. Jadi mas banyak pertanyaan yang soal akhirat sekali. Tapi nggak apa-apa. Karena juga tadi baru sedikit ya. Nanti insya Allah minggu depan kita mulai penyakit pertama yaitu cinta dunia yang berlebihan. Sebagai penutup ya saya kasih tahu awalannya. Minggu depan lebih dalam lagi. Semua yang berlebihan itu jelek. Contohnya kaum Yahudi. Dalam beragama dia suka berlebihan. Ya, ta? Tahu tahu Kushner, kosher, kosher. Halal. Jadi kalau kalau istilahnya orang Yahudi itu daging yang halal itu kosher kan? Tahu kosher tahu? Itu apa itu? Belum, apa tuh? Makanan Jadi halal. ya makanya halal mereka itu kosher. Karena saya sekarang tanya gini, darah itu haram nggak? Haram. Haram. Meskipun sedikit haram kan? Meskipun ada 1 sendok darah kita goreng, haram kan? Ya. Haram kan? Iya. Sekarang kalau Tapi kita dadi katanya banyak minum makan ya, dadi. sekarang kalau kita nyembelih ayam atau kambing, yang korban kemarin ya, kayak sapi, itu masih ada darahnya nggak? Masih. Masih. Berapa coba? Dihitung-hitung secara saya itu ada 5-10%. Tapi kita tetap goreng, kita makan toh. Ya toh? Hmm. Walaupun ada 5-10%. Karena agama Islam itu bukan agama yang berlebihan. Agama Islam itu menerima kodrat manusia. Kalau orang Yahudi, karena disebutkan haram itu mereka mengenolkan. Caranya pakai kosir. Artinya apa? Daging setelah disembelih itu, setelah digantung itu ditaruh di garam. Karena garam itu Hmm. nanti akan nyedot darah di yang nempel di apa di muscle di otot-otot di ini sampai zero. Itu karena mereka pengen bahwa karena darah itu haram maka dagingnya harus begitu. Mereka sampai begitu. Islam nggak ngajarin kayak gitu. Islam ngajarin yang lumrah gitu. Artinya jangan berlebihan di dalam agama pun jangan berlebihan. Yang baik atau yang jelek jangan berlebihan. Semuanya jangan berlebihan. Ya, ta? Itu juga nanti ada termasuk penyakit hati yang berlebihan. Jangan kita baik terlalu Itu, baik, jelek terlalu itu baik. daging itu kayak dendeng ya. Dendeng itu kayak gitu kan dendeng. Dendeng pun waktu dikeringin itu dia masih daging darahnya masih nempel itu. Kecuali dia dipakai kosir, jadi kalau dimasukin di garam itu kan kesedot semua keluar. Tapi kita nggak Hmm. perlu begitu. Dan makanya Asin jadi asin kan. makanya orang Yahudi itu kan suka kayak diperintahkan untuk motong Baqarah ya, Al-Baqarah ya. Motong sapi gitu kan. Hmm. Tapi dia apa? Sapinya yang kayak apa? Yang ditanya Warnanya macam-macam ya. apa? Ya, itu karena dia berlebihan ini. Padahal kalau samina wa ta'am potong gampang dia semua sapi. Akhirnya susah baru baru bisa dapat wa makadu ya malun. So, hampir-hampir mereka nggak ngerjain. Ya, karena makanya dalam agama itu yang biasa-biasa aja lah. Kalau saya mulu-mulu biasa aja. Asal kita bisa maintain. Jadi kalau melihat orang Islam itu dia berisi gitu. Dia low profile tapi berisi begitu. Ya ta? Enak jadi orang Islam yang benar itu enggak ini. Ya, insya Allah deh. Ada lagi dituntasin sekalian. Nanti mulai minggu depan mungkin kita fokus ke mulai dari 25 penyakit itu. Kalau 1 minggu bisa 2, kan bisa ya ta 10-15 minggu. Habis itu kita masuk ke Ihya Ulumuddin yang lebih dalam lagi. Insya Allah bisa setahun tamat dari sekolah ngaji ini bisa jadi ini, jadi ustad. Ya, Dapat ijazah nanti. jadi Ijazah gunung jadi dari ijazah. Jadi dari pasar pramuka. jadi nggak mentang-mentang sama operator yang kayak tadi itu ya. Hati-hati hidupnya, insya Allah. Enak hidupnya kalau kalau kita ini. Jangan khawatir rezeki, Allah udah jamin. Kita nggak perlu korupsi, nggak ini. Allah udah jamin kok. Bahkan bukan hanya manusia ya, ta. Binatang kecil, bahkan bakteri pun dijamin Allah semua. Burung, pohon, semuanya dijamin. Saya kan di sini kalau
summer itu kadang-kadang hujan. Itu kalau saya baca di Islam itu pohon-pohon sama berdoa itu. Pohon-pohon berdoa turun hujan. Jadi kan panas kayak gitu tiba-tiba hujan. Jadi kayak disiramin gitu. Jadi Allah tuh ngatur tuh rezeki dari tanaman, rumput yang kering segala. Bahkan itu didurusin Allah. Disebutkan juga di surat Luqman bahwa jatuhnya daun, setiap daun di dunia ini di bawah pengamatan Allah. Batu yang kering atau basah. Bayangkan Allah tuh memperhatikan semuanya. Apalagi terhadap manusia. Jadi jangan khawatir kita itu kekurangan atau ini. Kita tuh lebih diperhatikan Allah. Dan Allah ke manusia itu Ra'ufur Rahim. Ra'ufur Rahim artinya Allah itu sangat sopan terhadap manusia. Manusia yang baik loh. Ya, makanya nikmati hidup terakhir ini dengan menjalankan dengan hati yang bersih. Insya Allah 10 tahun, 15 tahun kita masih punya waktu itu enak hidupnya. Iya toh? Ya kan, sadar kan, mulai sekarang kan. Udah lama sadar. Waktu kamu masih di Lipo itu biasanya kan, waktu kita nge-gym sama-sama itu kan, ingat nggak? Ya kenapa? Itu dosa banyak itu kita pakai mini semua itu orang-orang. Oh, Hah? iya. Oh, saya nggak pay Ingat nggak? Ingat nggak di Patra? Patra ya. Kamu masih ingat ya? Ingat ya, kamu sama aku kan nge-gym di situ kan. Iya. Saya kalau Kamu pelerik terus, repot Pak Yul. Lagi sadar. saya ingat kalau Sabtu ke kantor kan pakai kaos Iya. dipanggil Popeye. Sekarang kan wow kekernya ini Popeye karena ingat ya waktu itu ya. Iya. Masya Allah. Oke. Oke. Ya kita Oke. ya, insya Allah kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.